Mulai Pak Samsul. Siap, mulai. Sip, sip, mulai. Ya. Baik, izin Bu mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Kesiswaan, sudah connect? Ya, nanti di bawah. Oke, tahan dulu deh di luar. Saya buka sebentar. Tunggu sini ya, 5 menit. Eh, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kesiswaan, Ketua SPMB, dan saya lihat juga ada beberapa kepala sekolah. Terima kasih telah hadir. Kita dalam diskusi ini ingin membahas tentang wilayah domisili atau sistem rayonisasi. Mungkin dari Pak Samsul selaku tim penyusun bisnis ada informasi-informasi ketika melakukan koordinasi-koordinasi, eh, dan nanti dari Ibu Kabit juga mungkin ada yang ingin disampaikan sedikit sambil kita menunggu petunjuk resmi dari pusat, dari kementerian, apakah nanti wilayah domisilinya berbasis kecamatan atau berbasis kabupaten kota, atau kita ada kebijakan tersendiri yang tetap berpedoman pada aturan-aturan itu, dibuka ruang-ruang diskresi. Untuk menghemat waktu, maka kami mohonkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui Kepala Bidang SMA kiranya dapat memberikan arahan dalam rangka rapat wilayah domisili ini. Dan kami laporkan juga Bu Kabit sudah hampir semua sekolah menyelesaikan wilayah domisili berbasiskan kecamatan. Hanya ada satu dua kabupaten yang sedang proses rekapitulasi di MKKS. Karena kita memintanya adalah file per MKKS agar Pak Sumarna atau Endek mudah merekapnya menjadi file Provinsi Sumatera Selatan. Mohon kiranya waktunya Bu Kabit untuk arah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati Pak Samsul selaku pengawas SMA, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun Waka SMA Sumsel. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah SWT. Salam Amin. dan salam, mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang diajarkan kita itu bermanfaat untuk kita semua. Salam. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, saat ini kita masih menunggu Permendikdasmen tentang SPMB. Nah, sembari menunggu dari kementerian, kita diminta memetakan. Kita diminta memetakan berapa eh, kira-kira siswa tamatan SMP sekitar kita yang akan masuk ke SMA Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam memetakan itu Bapak Ibu harus juga memikirkan daya tampung Bapak Ibu masing-masing karena untuk tahun ini diwanti-wanti sangat diwanti-wanti oleh kementerian tidak boleh melebihi dari jumlah kuota dan eh, jumlah kelas yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Satu pun tidak ada toleransi untuk dapodiknya nanti. Jadi jangan lebih satu pun. Karena itu kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mengharapkan sekali Bapak Ibu memetakan calon peserta didik di sekolah Bapak Ibu masing-masing dengan baik dan teliti. Kalau wilayahnya padat, mungkin seperti Kota Palembang ada yang padat benar, cukup 2-3 RT dia sudah terpenuhi 30%. Tetapi kalau di kabupaten kota, mungkin itu agak lebih luas wilayahnya, bisa per kecamatan. Tetapi kita harus tetap memperhatikan jumlah sekolah SMP dan MTS yang ada di wilayah Bapak Ibu masing-masing, agar dalam pemetaan tersebut bisa tergambar dengan jelas calon murid baru di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Karena itu kami mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu eh, Waka dan Kepala Sekolah agar hal-hal yang bisa menjadi kendala dalam pelaksanaan SPMB ini tidak terjadi. Mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, baik, terima kasih kepada Ibu Kabit SMA atas arahan sambutannya pada rapat ini. Selanjutnya kita akan langsung secara teknis. Mohon berkenan Pak Samsul, langsung saja dipandu. Saya nanti sambil-sambil saling melengkapi ya Ya, Pak Samsul ya. Siap. oke. Baik, terima kasih Pak Anang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan hadi Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga agenda walaupun sifatnya mendadak tapi dapat kita laksanakan sebagaimana mestinya. Ibu Kabit yang saya hormati, Pak Anang, Pak Febri yang sempat hadir di Zoom, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Selatan. Pagi ini kita berbincang-bincang mengenai seputar SPMB atau PPDB lah, kira-kira begitu. Tapi ini sudah ngetren SPMB. Sedikit kami sampaikan Bapak Ibu sebelum masuk ke konten tentang apa pentingnya Bapak Ibu melakukan pemetaan calon peserta didik di satuan pendidikan atau di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Tadi Ibu Kabit menyampaikan bahwa regulasi terbaru pengganti dari Permendikbud tentang PPDB nomor 1 tahun 2021 sekarang ini sedang berproses. Terakhir kami dapat informasi ketika kami konsultasi ke Kemendikdas di Cepete, Jakarta, bahwa sekarang dalam posisi sudah harmonisasi, artinya sudah melewati tahap harmonisasi ke Kemendagri. Mudah-mudahan dalam minggu depan, tidak lama lagi, informasi yang kami dapat itu akan segera diterbitkan oleh kementerian. Tetapi sedikit kami sampaikan skema SPMB lah kita sepakati Bapak Ibu untuk tahun ini kita sebut saja namanya SPMB Sistem Penerimaan Murid Baru. Karena begitu. Bahwa nanti di SMA reguler itu akan terdapat 4 jalur. Yang pertama jalurnya adalah jalur domisili, di mana jalur domisili ini yang kita dengar di media sosial ini adalah pengganti daripada Nggak usah, biar daripada baik dulu. jalur zonasi. Udah ketemu 13. Jadi Oh, jalur yes. zonasi nanti Kirim Bapak balik aku Ibu di sini. kepala sekolah Tolong panggilkan Liza, akan nggak magang, Mbak. akan diganti dengan istilahnya jalur domisili. Lalu yang kedua, tadi Ibu Kabit sudah menyampaikan jalur domisili itu kalau kita lihat dari informasi-informasi yang kita terima lebih kurang menurun Bapak Ibu kalau tahun kemarin itu sekitar 50%, maka dia akan digeser maksimum lebih kurang 30%. Itu jalur domisili. Kemudian ada juga jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini Bapak Ibu meningkat dari secara presentasinya dari tahun kemarin bisa kami sebutkan saja sebagai bayang-bayangannya itu sekitar 30%. Jadi kalau tahun kemarin afirmasi itu 15, maka tahun ini menjadi 30. Kemudian jalur ketiga itu jalur mutasi. Jalur mutasi orang tua diakibatkan karena orang tuanya bekerja di suatu instansi ataupun di perusahaan BUMN, BUMD, dia pindah, maka presentasinya itu lebih kurang. Eh, Termasuk anak guru juga di dalam mutasi itu presentasinya yang sudah sudah kita peroleh itu lebih kurang 5%. Nah, selebihnya itu ada jalur prestasi. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui sekedar bayangan, jalur prestasi itu dia eh, ada jalur prestasi nilai raport dalam hal ini ranking ya, rankingnya. Kemudian ada bukan ada jalur prestasi didasarkan pada nilai raport rankingnya tadi, kemudian sertifikat prestasi akademik atau disebut prestasi akademik. Nah, kemudian ada juga di jalur prestasi itu yang namanya pengalaman berorganisasi bidang kesiswaan, misalnya OSIS, Pramuka atau Eskul. Nah, itu nanti kita hargai calon-calon peserta didik yang
yang sekiranya memiliki atau ada terlibat di dalam itu. Kemudian prestasi yang berikutnya adalah prestasi non-akademik. Prestasi non-akademik itu adalah prestasi yang diperoleh peserta didik di luar, bukan di luar, mohon maaf, bentuknya adalah yang diperoleh dari ajang misalnya lomba olahraga, lomba bidang seni, dan seterusnya. Nah, kita mungkin sebelum Bapak Ibu bertanya, banyak juga teman-teman kepala sekolah bertanya bagaimana yang terkait dengan hafalan-hafalan Quran. Nah, hafalan-hafalan Quran itu masuk dalam kategori prestasi di bidang non akademik. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, dari sekian jalur itu secara spesifik nanti akan kita jelaskan setelah regulasinya memang terbit, tapi paling tidak kita konsen saja dengan 4 jalur yang ada. Nah, apabila itu dikaitkan dengan apa pentingnya Bapak Ibu melakukan pemetaan dikaitkan dengan jalur yang ada, terutama di jalur domisili Bapak Ibu. Jalur domisili itu masih berdasarkan KK. KK itu artinya kartu keluarga orang tua minimal 1 tahun terbit. Jadi kakak yang berperan di situ Bapak Ibu ketika dia domisili. Nah, di domisili itu kita pernah, Pak Anang pernah, dan kita semua pernah menggagas itu ada zona 1 dan zona 2 tahun kemarin. Nah, di tahun ini tidak Bapak Ibu. Ambil contoh saja misalnya kami baru pulang dari apa namanya kunjungan ke sekitar Jakarta. Di Jakarta itu di domisili dia mengenal 2 istilahnya. Yang pertama dia kenal dengan istilah prioritas 1, di mana prioritas 1 itu adalah calon calon murid yang lokasi tempat tinggalnya nempel, istilah itu nempel di dekat sekolah, atau boleh dikatakan seperti ini. Misalnya sekolah X, dia berada di RT 30 katakanlah, mohon maaf kalau ini ya, di RT 30. Nah, maka calon peserta didik yang berada di RT 30 itu adalah apa namanya termasuk kategori prioritas 1. Namun itu prioritas 1 kalau di DKI. Nah, kita nanti mungkin akan menyebutnya itu dengan mungkin sebutan lain. Apakah misalnya domisili radius, kira-kira begitu. Yang terdekat kira-kira begitu. Nah, kemudian ada juga mereka mengenal istilah domisili yang jauh itu disebut dengan prioritas 2. Nah, prioritas 2 itu adalah di luar yang dekat tadi. Nah, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu tujuan mengapa pemetaan itu penting sebagaimana disampaikan oleh Bu Kabit, kemudian Pak Anang. Saya lihat dari yang sudah Pak Anang rekap kemudian kami diskusikan, kami masih menemukan ada satu sekolah itu wilayah wilayah zonasinya atau wilayah rayonisasinya hanya hanya terdapat 1 kecamatan. Kami jadi berpikir, apakah di daerah itu hanya di kabupaten itu hanya 1 kecamatan itu saja ya? Nah, karena begini Bapak Ibu, terlepas dari kecamatannya itu luas atau bagaimana, kami mengharapkan paling tidak kalau ini misalnya penetapan wilayah rayonisasi atau zonasi, itu paling tidak dia bisalah Bapak Ibu melebarkan ke kecamatan-kecamatan yang memang masih radius terdekat. Eh, jadi bukan hanya satu kecamatan yang Bapak Ibu cantumkan. Tujuannya adalah kalau kita misalnya kembalikan ke skema SPMB yang akan kita lakukan di Sumatera Selatan tahun ini, kita ingin setelah nanti yang seperti di DKI itu prioritas 1, nah ketika prioritas 2-nya itu adalah calon-calon murid baru yang berada di dalam wilayah zonasi, tapi wilayahnya jauh, tapi dia masuk dalam wilayah zonasi, dan itu bisa diterima di sekolah Bapak Ibu dengan cara kita misalnya ranking kemampuan akademik. Misalnya Bapak Ibu, seperti itu. Jadi anak yang mungkin jaraknya mungkin 2 kilo, 3 kilo kalau misalnya di luar daerah, itu memungkinkan asalkan ia memiliki kemampuan akademik yang baik dibandingkan dengan yang lain. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu hanya menentukan satu saja misalnya wilayah domisilinya, nah itu bagaimana Pak? Sehingga daerah lain, daerah kecamatan lain seolah-olah tidak punya akses dia untuk ke sekolah itu. Nah, maksud kami adalah
bagaimana caranya supaya anak yang berada di kecamatan lain di daerah kabupaten kota itu bisa masuk. Kalau dia tidak masuk melalui zona apa namanya domisili yang terdekat tadi atau prioritas satu istilah DKI itu dia bisa melalui prioritas dua. Itu pentingnya Bapak Ibu. Jadi kita tujuan membuka akses kepada calon murid baru itu nanti penentuan kelulusannya bukan hanya kedekatan saja dekat tetap kita mempertimbangkan juga apa namanya kemampuan akademiknya. Itu Bapak Ibu. Nah, sehingga saya secara pribadi katakanlah berharap ketika Bapak Ibu itu mengusulkan karena ini memang harus dari bawah Bapak Ibu mengusulkan wilayah-wilayah rayonisasi lah kita sebut sekarang ini misal barangkali wilayah rayonisasi atau wilayah zonasi atau wilayah domisili itu lebih dari satu kecamatan kalau dia berbasis kecamatan. Kalau ingin berbasis kelurahan ya silakan. Tapi ada baiknya berbasis kecamatan dulu lah kalau ini supaya lebih luas kita seragamkan ya. Karena ada juga saya lihat di draft yang Bapak Ibu usulkan itu berbasis kelurahan. Tapi silakan dipertimbangkan kalau ingin memang berdasarkan kelurahan seperti Kota Palembang ya bisa kalau Bapak Ibu memang memiliki basis data yang seperti Ibu Kabit sampaikan di awal tadi. Kalau tidak ya sudah meluas saja dia apa namanya ke kecamatan. Nah, nanti mungkin ya Bapak Ibu bertanya juga skemanya. Nanti bagaimana ini Pak ketika anak ingin menentukan pilihan sekolah. Nah, kita lihat dulu regulasinya. Paling tidak gambarannya Bapak Ibu tidak akan terjadi lagi anak yang berada di wilayah wilayah zonasi atau wilayah domisili atau wilayah realisasi yang beririsan atau yang sama itu bisa mendaftar berkali-kali tidak bisa. Kami pastikan anaknya kami akan mencoba orang tuanya secara cerdas, secara kompetitif mengukur kemampuan anaknya dia hanya diberi kesempatan memilih satu sekolah. Itu untuk Jadi draft satu sekolah draft di saja. setiap jalur ya Pak Samsul ya. Zonasi sekali, Iya, satu sekolah di zonasi setiap sekali, mutasi sekali, dan ya. prestasi sekali. Gitu. Ya, terkentang terkait dengan skema itu yang kita rancang kemarin, nanti Bapak Ibu dari 4 tadi, kita akan ada 2 tahap dalam SPMB. Nah, itu dulu 2 tahap itu supaya Bapak Ibu punya sedikit gambaran. Tapi ini baru draft Bapak Ibu ya. Tahap pertama itu adalah jalur prestasi. Jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Nah, jalur prestasi itu prestasi akademik Bapak Ibu ya. Prestasi yang ini. Benar ya Pak Nang ya? Tolong dikoreksi. Jalur Iya, iya benar benar. prestasi, jalur prestasi akademik non akademik, jalur afirmasi dan jalur mutasi. Itu akan dilaksanakan tahap pertama serentak. Lalu anak daftar, mungkin ada tes kalau di jalur ini ya kan di jalur prestasi, lalu nanti diumumkan daftar ulang, tutup. Nah, anak akan bisa mendaftar lagi pada jalur apa? Benar apa Bang tadi? Oh, maaf, maaf. Oh ya, baru mendaftar ini sekolah reguler ya. Baru nanti dia akan balik lagi ke jalur eh, domisili, domisili. Nah, jalur domisili itu adalah jalur yang apa namanya atau dibalik nanti kita belum ini, tapi paling tidak ada 2 tahap nanti. Akan ada 2 tahap ini di dalam pelaksanaan SPMB. Apa tujuannya? Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada anak yang tidak lulus di domisili misalnya, maka dia bisa masuk bisa mengikuti jalur prestasi. Jalur prestasi kira-kira seperti itu. Jadi tiap tiap itu ada 2 tahap. Itu Bapak Ibu kepala sekolah yang ada nanti secara detail, secara ininya nunggu regulasi yang memang sudah final, sudah sah diterbitkan oleh kementerian. Jadi kami sekarang ini mungkin Bapak Ibu juga bertanya, mengacu kemana? Ya, adalah kita informasi-informasi yang kita peroleh dari pusat, tapi masih sifatnya adalah sifat draft. Tapi dari draft itu kita terjemahkan, paling tidak draft draft dari kementerian yang sudah apa namanya kami peroleh itu tidak jauh beda dengan yang diterbitkan nanti. Kira-kira seperti itu untuk awalnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, per kemarin pagi Pak Endek, Pak Sumarna yang sudah laporan ke kami
ada sekitar 10 kabupaten kota yang sudah lengkap mengisi. Mohon nanti Bapak Ibu atau Ketua MKKS dan operator MKKS yang hadir saling ngecek dari rekap MKKS-nya, pastikan data yang kami rilis sudah ada sekolah Bapak Ibu sebagai wilayah domisili Manu, atau token rayonisasi. Hapin. Kemudian Bapak Ibu, kami juga mendata secara japri dari beberapa sekolah yang terdapat keluhan-keluhan terkait dengan wilayah domisili ini karena Domisili bersinggungan, penyisiran. bersinggungan dan mohon maaf, simpelnya saling tarik menarik siswa. Iya, Ada yang di satu sekolah berlebih, di sekolah lain kekurangan siswa. Eh, Kami juga serba salah nih posisi. Saya sudah dengan MKKS-nya sudah diskusi nih, minta difasilitasi agar sekolah-sekolah yang bersinggungan diskusi. Ada yang lintas kabupaten, ada yang dalam satu sekolah berdekatan. Karena kalau masyarakat eh, ingin ke sana anaknya, sementara di sana ada kelas, ada bangku kosong, ada ruangan, ada guru. Nah, kalau pihak sekolah membatasi, mengurangi rombel, sementara sarana prasarana gurunya mendukung, kami khawatir nanti diprotes masyarakat. Nah, sehingga kami juga akan koordinasi dulu ke pimpinan, mungkin bersama-sama Pak Samsul, apakah perlu intervensi ya, dari dinas. Kami berharap sih semua permasalahan persinggungan antar sekolah, tanda kutipnya mohon maaf kasarnya rebutan siswa antar sesama betul, negeri betul, Bos ini siswa. bisa diselesaikan melalui komunikasi, melalui win-win solution sehingga tidak perlu harus sampai ke dinas. Tapi kalau memang sudah dilaporkan ke dinas ya mau tidak mau kami juga harus mengambil langkah-langkah fasilitasi atau penyelesaian. Itu terkait dengan kondisi yang ada Pak Samsul. Kita melihat ada di Ya, benar. Pali, mungkin di Madang Suku Ya, Tiga atau di Lubuk Linggau itu terdapat sekolah-sekolah yang memang di satu sisi dia kekurangan siswa, ada sekolah lain yang berlebih siswanya bahkan memakai lab atau memakai ruang selain ruang kelas dan mungkin kalau dulu ada yang di atas 36. Kalau sekarang mungkin kita batasi 36 kecuali pengajuan kondisi khusus dan juga untuk yang memakai lab juga kami mohon jika ada sekolah-sekolah lain yang masih kekurangan siswa, baik negeri maupun swasta, jangan mengajukan kondisi khusus, karena kondisi khusus itu adalah untuk mencegah anak putus sekolah. Kalau tidak ada sekolah lain, SMA sederajat negeri dan swasta dalam radius yang wajar, artinya sekian puluh kilo, sekian jam mungkin tidak ada sekolah, atau di tengah hutan karet. Seperti ada sekolah-sekolah yang melapor kami, Pak, kami ini di hutan karet, tidak kata sekolah lain. Kalau mm, anaknya tidak sekolah di sini putus. Ya sudah, ajukanlah kondisi khusus mau pakai lab atau double shift atau ada kelas jauh filial. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Mungkin selanjutnya Pak Samsul mm. kita buka ruang diskusi Ya, atau ada lagi diskusi, yang mau diskusi kita lah. Eh, sampaikan? Mungkin buka ruang diskusi untuk apa namanya sekolah-sekolah yang kata Pak Nadi berlokasi berdekatan. Kemudian Oke. dia apa namanya animonya tinggi dan sekolahnya hanya satu-satunya. Kemudian dimungkinkan mungkin pakai labor atau pakai Ya, global SIM. Nah, itu dulu kita data dulu. saya sudah buka Nah, mic-nya Bu kalau ada. Lucy. Silahkan bicara. Nanti yang lainnya mohon angkat tangan biar giliran bicaranya. Oke, terima kasih Pak Anang, Pak Samsul diberikan kesempatan Ya, kepada saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi Ci, wabarakatuh. wakil kesiswaan dari SMA Negeri 12 Palembang ya Pak. Oh, Eh, 12. ada dari SMA 12. Saya mau bertanya gini Pak. Pertama tadi kata Bapak terkait yang prioritas dua ya Pak, yang calon peserta Ya, didik yang jauh dari sekolah. Jadi katanya ada salah satunya kita menggunakan perankingan akademik ya untuk bisa ya. menerima. Nah, itu pertanyaan saya yang pertama. eh, Apakah saat perankingan itu sekolah yang menentukan caranya atau ada dinas yang akan memandu untuk proses Oh, gitu. tersebut? Itu yang pertama Ya. ya Pak, pertanyaan saya. Yang kedua terkait yang tahapan tadi ya Pak, ada dua tahapan kan? Tahapannya tadi Oh, ya. contohnya Bapak sebutkan yang pertama tadi prestasi, afirmasi, dan mutasi itu kan dalam satu tahapan. Ya. Sedangkan Bapak juga menjelaskan bahwa setiap calon peserta tersebut boleh memilih dalam satu sekolah satu jalur untuk
tahapan tersebut kan. Oh, Artinya begini, saya belum ya, memahami itu Pak tadi. ya, Jadi tidak apa-apa. kalau Langsung. satu calon tadi memilih satu sekolah satu jalur, artinya dia bisa memilih sekolah lain artinya. Nah, itu yang masih rancu di tangkapan saya ya Pak. Apa saya belum paham? Ya, ya, Bagaimana nanti jadinya seperti tahun kemarin dia daftar di sekolah kami, daftar juga sekolah lain, tiba-tiba dia lulus di sekolah kami, lulus di sekolah lain, yang diambilnya yang di dekat yang maunya saja dia, akhirnya kami ya, kekurangan siswa itu ya Pak ya, ya, pemahaman saya yang belum mungkin kali ya, ya, tolong dijelaskan ulang. ya, Yang kedua, kalaupun satu siswa itu memilih satu jalur, kata Bapak tadi kan dipisah pengumumannya. Untuk tahap 1 dulu, lalu udah tahap 2. Nah, artinya kalau dia udah lulus kan boleh memilih ke tahap kedua untuk ikut lagi ya Pak, untuk mendaftar. Nah, bagaimana kalau dia, apakah dibatasin untuk dia mendaftar sekolahnya, ataukah dia boleh mendaftar di tempat lain juga, yang domisili gitu terutama Pak. Karena kemarin kami domisili agak ya. rancu domisili, ada dua tempat anak bisa daftar di SMA 10 dia bisa, di Ya, SMA kami bisa, ya, SMA 20 dia bisa. Akhirnya itu yang ya. membingungkan. Itu saja Pak pertanyaan saya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab saja barangkali Pak Anang ya. Ya lupa Pak Anang. Halo. Lagi ngebelnya. Bu Uci. Halo, Assalamualaikum Bu Uci. Halo. Halo Bu Uci. Halo. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu. eh, kita tangkapi dulu ya pertanyaan dari Bu Uci dari SMA Negeri 12 Palembang. Mungkin di sekolah-sekolah yang ada di apa namanya kabupaten kota, eh, apakah ini memungkinkan? Paling tidak kita lihat dulu. Jadi begini Bu Uci ya, terkait dengan saya jawab dulu yang domisili, yang saya menyebutkan prioritas 1, prioritas 2 itu istilah yang dipakai oleh kementerian oleh DKI Bu, oleh DKI. Nah, kita mungkin menamakannya nanti dengan nama lain, tapi prinsipnya hampir sama ya. Jadi skema yang kita kembangkan itu prioritas 1 itu dari domisili itu nanti sekian persen, misalnya 30% domisili itu, yang prioritas 1 itu kita sebut saja misalnya 10%, misal Bu, misal ya, Ya, bukan berarti ya. bisa 10, bisa 15, kayak bisa berapa, katakanlah 10%, 5 sampai 10%. Nah, maka itu betul-betul nanti jarak yang terdekat yang kita terima. Asalkan calon itu berada dalam wilayah rayonisasi yang sudah ditetapkan. Jadi tidak boleh yang di luar itu. Jadi kalau SMA 12 ambil saja katakanlah misalnya di situ Kecamatan Gandus ya. Ada Bu, kecamatan apa lagi? Yang terdekat Karanganyar itu ya. Karanganyar masuk Gandus Pak, itu ke kelurahan Pak Karanganyar. Oh, nah itu Pak, satu lagi Pak yang 35 ilir kami itu Pak, yang kemarin agak mereka protes dengan tidak apa-apa. Nah, katakanlah yang terdekat Ibu lah, terdekat kecamatan itu, maaf, kecamatan A, B, C, katakanlah seperti itu ya. A, B, C. A itu yang paling dekat. Nah, mungkin yang untuk ngisi jalur prioritas 1 itu yang kecamatan A. Karena dia bermain jarak. Nah, lalu si calon siswa baru yang akan diterima melalui jalur prioritas 2 itu yang sudah daftar di jalur zonasi, tapi cara menentukan kelulusan diterimanya tidak lagi semata-mata melalui jarak, tapi kita menggunakan yang namanya mungkin untuk sementara ini draftnya, karena kita nunggu regulasi yang sebenarnya melalui rankingan kemampuan akademik, mungkin nilai rapotnya 5 semester atau hasil tes nanti. Nah, pertanyaan Ibu Uci tadi kan, siapa Pak yang bakal melakukan itu? Ya kita berharap aplikasi. Nah, kita berharap aplikasi itu. Nah, Ibu punya bayangan ya, artinya anak yang 35 ilir itu daerah pelabuhan dulu iya Pak. Katakanlah, aku juga itu paham. Nah, anak yang itu kan jauh dari SMA 12.
jauh-jauh Hmm. dalam radius, tapi dia masuk dalam wilayah rayonisasi. Nah, itu bisa masuk daftar calon domisili, tapi dia akan diterima, akan diseleksi melalui prioritas kedua. Nah, itu. Nah, Prioritas paham kedua nggak itu Pak ya. maksudnya? Jadi Paham Pak. memberikan kesempatan, memberi anak yang jauh, aku nih jauh nih kan, kata orang tuanya. Tidak akan mungkin anak aku terima. Bisa diterima. Pertama, dia masuk dalam wilayah yang ditetapkan, wilayah rayonnya. Nah, masuk dulu, itu masuk dulu. Nanti dia bersaing nilai tesnya atau kemampuan akademiknya dengan anak yang lain. Bukan hanya jarak. Yang jarak itu yang presentasi yang di awal tadi ya, yang prioritas 1. Iya. Nah, yang 5 sampai 10. Jadi kalau itu 30, sebut saja 20 sampai 30 kira-kira begitu. Yang untuk Oh. prioritas 2-nya. Jadi itu kan kita menghilangkan istilah apa namanya ya, zona 1, zona 2, tetap. Jadi adil kan, ada situ kan prinsip keadilan. Asal anak tuh mohon maaf itu bukan hanya dekat saja tapi pintar loh dikit dari sisi nilai raportnya atau dari sisi hasil tesnya. Saya motong dulu Nah, Pak, kalau sebentar Pak. Boleh Pak? Boleh motong itu sebentar yang Pak? boleh, Itu Pak, sebentar, kan gitu loh. Sebentar Bu, oke, itu ah, jadi sudah ya. Nah, lalu nanti kalau tahun kemarin anak di domisili itu bisa daftar di sekolah A, bisa daftar sekolah B. iya, iya Iya, benar. jawabnya tahun kemarin karena dia beririsan. Ada Hmm, wilayah yang beririsan maksudnya dia masuk di SMA 12 juga masuk di SMA 20. 2 katakanlah 20 Ah, ya maaf 20. ah, Nah, ketika itu terjadi maka calon orang tua murid harus pintar dan cerdas. Nggak milih hmm, karena dia hanya diberi satu boleh milih sekolah. Nggak boleh daftar di 20 juga dan daftar di 12 mancingnya. Hanya oh, satu iya, nulis satu. nanti. Jadi Hanya terblok nanti satu. Pak ya. Iya, teblok. Itu harapan kami. Hmm, Kenapa? hmm, Karena karena kita menginginkan orang tua tuh jangan najur, paham? Atau jangan hmm, berspekulasi tinggi. Dia harus cerdas. Aku ini anak saya ini berprestasi loh, kayaknya bagus nilainya ini dan itu ya sudah. Berarti dia ada peluang. Kalau tidak, nah itu cara cara kita mengajak calon murid itu cerdas. Ya. Jadi tidak boleh dia mendaftar di 20 juga mendaftar di 12 pada jalur yang sama. Tidak bisa. Dikunci dia nanti. hmm. Itu Bu. Ya, kami tuh begitu Pak ya, Rancangannya. berharap nanti Ya, gini Pak, kalau kami tuh berharapnya ke depan ini biar tidak terjadi kericuan, mudah-mudahan kalau anak sudah daftar ke SMA kami, jangan lagi bisa daftar ke tempat lain, terblok nah oleh iya, sistemnya. Jangan betul, lagi seperti tahun betul. kemarin ya Pak, semuanya terbuka, jadi Mudah-mudahan. kami kehilangan Ya. siswa akhirnya saat itu. Nah, tapi itu baru draft Bu. Kita lihat dulu yang Ya, maksudnya dari regulasi atas tuh apakah dia memang membolehkan seperti itu. Kalau misalnya hmm, masih dicampur adunya, tak ngomong apa lagi kita mungkin diskresi iya, daerah lah yang menentukan gitu. itu. Ah, Ya. Terima kasih itu Pak Bu Ci. infonya. Ya, Ya, makasih Pak. sama-sama Bu. Oke, selanjutnya kita buka lagi nih ada SMA 1 Madang Suku 3 Pak Samsul. Ya, boleh. Mana kan? Cucuk ini. Biarlah. Ya, lanjutlah, Panang lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Suku Waalaikumsalam. wabarakatuh. Madang. Lanjut Pak. Waalaikumsalam. Putus-putus, Pak. Putus-putus suaranya Pak, Men- mungkin bisa cari sinyal atau gimana? Yang pertama, halo, terkait penerapan Samping. Maaf, Madang Sama Suku saya. 3 suaranya putus-putus, jadi saya mute aja, tolong di chat aja ya, biar kita hemat waktu. Putus, Panang. Di chat saja lah. Boleh. Atau yang lain dulu, yang lain dulu. Ah. Yang dari Pali. Aku tuh yang dari Pali banyak itu. Bapak Ibu dari Pali. Nah, hilang Panang suaranya.
Halo, halo. Pak Agus silahkan di Nah, Pak Agus. penukal, SM123, penukal. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berbicara, silahkan angkat tangan dulu atau Putus hilang. Nah, Ya, Pak. terima kasih Pak Anang. Lanjut Pak. siap lanjut Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin bicara Pak Samsul Rizal. Ya, lanjut. Sebelumnya saya apresiasi dulu untuk Pak Anang yang betul-betul paham dengan wilayah ini, karena terus terang Pak Samsul udah rutin berbicara Anang tentang kendala. Perkenalkan Pak Samsul, saya Talang Ubi. Yang dijelaskan oleh Pak Anang tadi itu betul, bahwasanya sekolah kami beririsan langsung dengan SMA Negeri 1 Blimbing, ya, yang berbatasan dengan Kabupaten Pali dan Kabupaten Muara-Enim, Pak. Jadi dalam kesempatan yang baik ini Pak Samsul, saya memohon untuk bantuan regulasi. Saya sangat senang sekali tadi ada tentang batasan domisili antar kecamatan tadi. Terus terang keadaan di lapangan Pak Samsul, SMA Negeri 6 ini hanya memiliki satu sumber siswa, yaitu SMP 11 Talang Ubi. Itu pun terdiri hanya memiliki lebih kurang 84 siswa kelas 9 Pak Samsul. Berdasarkan tahun kemarin, dari 80-an siswa itu, satu rombel itu melanjutkan ke SMA Negeri 1 Blimbing yang notabene memang beririsan langsung dengan Kabupaten Pali. Nah, sementara kami sendiri itu hanya menerima tahun kemarin Pak Samsul itu sebanyak 32 siswa yang bersumber dari berbagai macam SMP, tapi mayoritas dari SMP 11 tadi. Dalam kesempatan ini Pak Samsul kami memohon regulasinya, bahwasanya regulasi tentang domisili kecamatan ini betul-betul dijalankan oleh setiap sekolah, mengingat karena SMA Blimbing itu memiliki 3 sumber SMP, Pak. SMP 1 Blimbing, SMP 2 Blimbing, dan SMP 3 Blimbing. Dan masing-masing SMP itu memiliki 4 rombel kelas 9, jadi totalnya ada 12 rombel sebenarnya. Tapi Blimbing juga bermasalah Pak Samsul, karena apa? Karena banyak dari SMP 2 itu yang loncat ke Kecamatan Gunung Megang. Nah, itu permasalahannya. Itu salah satunya. Jadi otomatis banyak calon siswa Blimbing itu yang lari ke Gunung Megang, dia mengambil siswa yang berdomisili di Pali yang beririsan langsung dengan kita. Sementara kita sebagai sekolah baru, ya segala upaya sudah kita lakukan, sosialisasi sudah gencar, memperbaiki diri juga sudah kita lakukan. Itu permasalahan kita yang pertama. Ya. Permasalahan yang kedua Pak Samsul, mungkin Pak Anang juga sudah tahu, sudah saya sempat bicara dengan Pak Anang walaupun via telepon kemarin, bahwasanya di sebelah timur itu kita juga beririsan dengan SMA Negeri 5 Talang Ubi, Pak Samsul. SMA Negeri 5 Talang Ubi ini dia memiliki 2 sumber siswa dari SMP 4 Talang Ubi dan SMP 13 Talang Ubi. 6 rombel, Pak. Nah, cuma yang jadi permasalahan kami di sini, ada satu desa yang namanya Desa Benuang dan Burgu Darat itu, yang juga siswa dari SMP 11 Talang Ubi, itu banyak juga yang melanjutkan ke SMA 5. Sementara SMA 5 ini, ya mungkin kapasitas kelasnya sedikit dipaksakan. Karena sepengetahuan kami dia masih menggunakan laboratorium, perpustakaan. Nah, jika itu dibatasi sesuai dengan aturan yang berlaku, mungkin dari anak-anak dari Desa Burgu Darat yang berbatasan langsung dengan kita ini mau tidak mau lari ke kita. Begitu
permasalahan kami, Pak Samsul. Terima kasih atas waktunya, Pak Anang, Pak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Oke, Manang? Langsung, Pak Samsul. Bingung nih. Ya, baik. Tidak apa-apa. Baik. Jadi sekolah beliau ini kebetulan waktu akreditasi saya datang kalau tidak salah SMA 6 ini. Ya Pak ini ya. SMA 6 ini kan berdekatan dengan Iya, SMA Pak, 1 betul. Blimbing. Sebelum Blimbing. Tapi sekarang tidak lagi numpang di SD, Pak ya. Tidak lagi di SD ya. Atau masih? Tidak, Pak. Kita alhamdulillah, Pak. Kita sudah gedung ya. Baik. Jadi ini kalau kita lihat ada 3 SMA, 2 SMA yang berada di Kabupaten Pali dan 1 SMA Blimbing yang berada di Kabupaten Muara Enim. Yang betul, saya tahu Pak. Betul itu satu Blimbing dengan 6 talang ubi ini satu jalur. Satu jalur lebih kurang berapa kilo ya, jaraknya dekat sekali ya. Hanya 1 kilometer, Pak. 1 kilo. Nah kemarin kita memang sudah kena ini penerimaan siswa ini bukan berbasis kabupaten ya. Anak yang berada di Kabupaten Pali harus sekolah di Pali, anak yang berada di Kabupaten Muara Enim harus sekolah di Muara Enim. Nah bukan itu ya. Jadi dia bisa bebas lah menentukan ibaratnya. Kecuali kalau sekolah SMA 6 Talang Ubi itu dibiayai oleh pemerintah daerah Pali misalnya. Asrama gimana ya? Ya. Jadi ada kemungkinan memang anaknya calon murid barunya itu ya bebas milih. Tapi Pak, yang saya pahami yang kami kembangkan itu kalau terkait domisili yang prioritas A, prioritas 1 dan 2 itu ya. Yang 1 itu adalah presentasinya tidak banyak, hanya 1 kelas. Kalau misalnya 1 kelas itu kalau udah 10, kami memperkirakan kemarin sekitar 5% Pak prioritas 1. Hanya 5%. Jadi kalau 5% Bapak kan tak kemungkinan sampai 10 rombel ya. Jadi kalau misalnya berapa rombel kira-kira Pak? Yang siap diisi 3 rombel Pak untuk tahun ini Pak. Yang tiga berarti 36 108 ya. Betul Pak. 108 daerah. 108. Kalau misalnya diambil 5% dari 108 ya 5 kali 18. Sekitar berapa itu ya? Sekitar 20 udah sampai ya? Sampai. Nah, jadi yang domisili terdekat itu atau prioritas 1 itu adalah betul-betul calon murid baru yang kalau bahasa kami itu Pak nempel di pagar sekolah. Nah, dekat niat. Itu seleksinya adalah dekat. Tapi dengan catatan ya mungkin Bapak kunjungi ya kan memang yang dekat itu datangi ya ini orang tua dan anaknya. Anak sekolah di tempat kami enggak. Datang ini kan. Kalau didatangi nah itu karena dia berpotensi untuk diterima jalur domisili yang terdekat prioritas 1 Pak. Yang terdekatnya. Nah baru nanti saya lihat yang usulan Bapak ini yang SMA 6 ini kan wilayah rayonisasinya hanya 1 Talang Ubi. Talang Ubi itu kecamatan Pak ya? Atau betul Pak. Talang Ubi. Nah inilah yang kami maksud itu Bapak bisa melebar ke kecamatan Talang Ubi 1. Kecamatan apa yang ini Blimbing asal ini boleh Pak. Blimbing. Boleh Pak berasan dengan SMA itu Blimbing itu karena jalur prioritas 2 itu tapi kan dia harus daftar nanti kan. Tapi masuk dulu ke wilayah Bapak. Boleh asal berunding dengan kepala sekolahnya. Kepala sekolah SMA 1 kemarin kalau tidak salah Ibu apa cewek itu Bu Sri. Aku masukkan Kecamatan Blimbing itu dalam wilayah wilayah rayonisasi boleh Pak Nang tidak apa-apa. Itu untuk mengantisipasi dia jalur domisili prioritas kedua. Yang kita sebut itu reguler itu Pak Nang, rencana begitu. Tapi kita tidak bisa menetapkan Pak. Mohon maaf tidak bisa menetapkan calon murid itu harus datang sekolah Bapak. Itu saja yang tidak bisa tuh Pak. Karena kita tidak bisa membaca isi hati orang tua. Nah, buka peluang itu. Nah, mudah-mudahan ada kalau dibuka itu berarti dia dapat
saya apa namanya domisili orang tua saya ini masuk ini di dalam pemetaan sekolah SMA 6. Sudah kalau gitu aku daftar sini bela pasti diterima, mungkin dia berekspektasi seperti itu, Pak. Pasti diterima sayanya. Jadi maksud kami itu jangan Bapak hanya menetapkan Talang Ubi saja. Talang Ubi itu saya mohon maaf. Kecamatan Talang Ubi itu ada enggak kecamatan yang lain yang sekiranya masih dalam jangkauan yang input murid yang ada di sekolah itu dari kecamatan lain selain Talang Ubi. Cuma dari kecamatan dari Kecamatan Blimbing itu aja, Pak. Ya. Sudah Bapak masukkan saja Blimbing dan Talang Ubi, tak apa-apa. 2 kecamatan. Nah, kemungkinan yang Blimbing itu kalau yang terdekat bisa saja Pak kalau dekat. Karena kita berdasarkan nanti yang jalur domisili itu berdasarkan kakak orang tuanya, Pak. Nah, kalau dia di kecamatan, saya tidak tahu persis batas wilayah Bapak tuh karena 1 kilo itu apa 500 meter ke depan perbatasannya atau 300 meter ke depan ke arah keluar Blimbing itu. Jadi bisa, tapi berkomunikasi dulu dengan Ibu Sri. Anda bisa ke perinya ngambil Talang Ubi, tapi kalau tidak penting amat jangan dulu berkomunikasi pentingnya. Lakukan komunikasi kerjasama, mudah-mudahan tidak berbut gitu Pak. Kira-kira begitu ke Pak Nang atau memang ada pembicaraan secara intens antara Bapak, Bu Sri, kami hadir mungkin di situ mendengarkan. Nah, dengarkan pemanonia suara hati ini. Kira-kira gitu kan. Siap Pak Samsul. Kita sama-sama mencerdaskan anak bangsa, Pak. Bukan di sekolah ini. Iya. Iya, aku prihatin. Nah, terkait kata Bapak, di sebelah situ ada SMA 5 Talang Ubi. Nah, tinggal tarik. Kalau 5 itu berdasarkan dari kecamatan mana saja yang kekuatannya, kemudian ada kecamatan yang bisa ditarik juga oleh Bapak. Sekiranya dia dekat, bisa pada Bapak. Untuk mengantisipasi calon ketika di domisili itu bisa Bapak terima. Nah, itu bisa diterima melalui jalur domisili. Sebut saja Pak, ancangan kita itu sebutnya domisili reguler Pak, istilahnya Prioritas 2. Nah, domisili reguler sudah bersaing baik dia nanti, misalnya syukur-syukur dia hanya bersaing dengan nilai rapor baik, tidak usah tes. Tapi kalau memang regulasinya nanti mengharuskan tes, ya tes. Tapi kami berharap Pak sekolah itu tidak ribet-ribet, mungkin sudah berdasarkan nilai rapor baik. Itu harapan Pak. Ya. Nah, kira-kira begitu Pak. Nah, atau ada lagi solusi? Ya, Pak Samsul. Ya. Talang Ubi SMA 5 mau bicara kayak. Boleh Pak, Talang Ubi. Ya. 5 Talang Ubi ya? 5 Talang Ubi. Talang Ubi juga. Silahkan Pak, di-unmute Pak. Makasih Pak Samsul, Pak Anang. Sama-sama. Saya dari Kepala Sekolah SMA 5 Talang Ubi, Pak. Jadi mungkin Pak Samsul familiar dengan wajah saya. Ya, kenal. Ya. Jadi Pak Samsul, sebenarnya kondisi kami ini ada di segitiga, Pak. Jadi segitiga itu maksud saya di ujung simpang itu ada SMA Negeri 1 Belimbing. Larikan Bu, larikan. Aduh. SMA Negeri 1 Belimbing. Dan di sebelah kanannya itu ada sekolah saya SMA 5, lurus itu ada SMA Negeri 6. Jadi saya cerita sebentar Pak, sebenarnya pada awal kami masuk ke sekolah ini, ke SMA 5, kasus kami sama dengan SMA 6, kami sama-sama satu atap Pak, kami sama-sama menumpang di SMP, kalau saya SMP Negeri 4 Talang Ubi. Nah, kalau saya ceritakan Pak Samsul, memang kalau berhadapan head to head dengan SMA Negeri 1 Belimbing, ini kami agak repot. Agak repotnya karena sekolah itu sudah lama berdiri, dan sudah di mata di masyarakat itu
sudah lebih dikenal, Pak Samsul. Pada awal saya masuk sekitar tahun 2021, di dekat saya itu kepala sekolahnya SMP 4 Talangubi, itu anaknya saja menitipkannya bukan ke sekolah kami, Pak. Padahal jaraknya paling dekat ke sekolah kami. Kalau saya ambil di Google Map, sekolah saya dengan Belembeng itu sekitar 9 kilo, Pak. 9 kilo. Dari Belembeng ke SMA 6 itu lebih jauh lagi. Ada berapa kilo? Dan permasalahannya memang karena sekolah SMA Negeri 1 Belembeng itu sudah lebih dikenal oleh masyarakat, sehingga tingkat kepercayaannya tinggi, Pak. Tingkat kepercayaannya cukup tinggi. Pada awalnya kami agak repot juga, Pak, karena sekolah saya ini pada awalnya dapat 2 kelas setiap angkatan tahun ajaran baru. Tapi mulai tahun 2022, seiring dengan kami akreditasinya sudah B, kemudian di Pali juga kami sekolah penggerak, kami bisa menjual diri, artinya bisa apa? Bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa titipkanlah anak kami ke sekolah kami. Dan dari 2 tahun terakhir, Pak Samsul, Pak Anang, kami mendapatkan 4 rombel. Dan itu juga tanpa ada paksaan, Pak. Saya tidak pernah menelepon Bu Sri. Saya tidak pernah mengadu permasalahan ini ke dinas. Artinya tidak akan mungkin bisa, Pak Samsul, kita itu menyuruh anak ke sekolah kita tanpa ada kepercayaan dari masyarakat atau orang tuanya. Jadi saya ingat betul kalau di Palembang itu ada sekolah yang lebih unggul, walaupun jauh dari Kertapati masih mau ke SMA 17, ke SMA 1, karena tingkat kepercayaan tadi. Jadi yang lebih kita tekankan di sini, bagaimana masyarakat itu percaya menitipkan anaknya ke sekolah kita. Salah satu alasannya mungkin jaraknya yang dekat secara geografis. Mungkin juga karena ada tambahan-tambahan lain. Mungkin akreditasi, mungkin tingkat kepercayaan yang lebih dari guru-gurunya, perhatian, mungkin dari jumlah yang diterima di PTN negeri lewat jalur SMDP, yang itu yang kita harus tekankan betul. Dan kalau di daerah saya, Pak Samsul, kami beruntung karena kami secara geografis lebih dekat ke SMP 4 dengan SMP 13. Walaupun SMA Negeri 1 Belembeng itu sudah masuk, ada yang tidak memilih kami, tidak jadi masalah, Pak. Karena itu pilihan siswa. Walaupun lebih dekat ke kami, lebih cenderung ke SMA Negeri 1 Belembeng, kami juga tidak menjadi keluhan yang berarti, karena kami introspeksi diri bahwa kami harus memperbaiki bagaimana menarik simpati orang tua sehingga percaya dia menitipkan anaknya ke sekolah kami. Dalam kasus ini mungkin yang harus kita perhatikan jarak itu, Pak. Jaraknya itu. Jadi kenapa dia lebih memilih kami? Karena jaraknya lebih dekat. Desa Brugge itu lebih dekat dari kami, Pak. Itu kira-kira sekitar 3 kilo atau 2 kilo, Pak. Nah, kalau ke SMA Belembeng itu lebih kurang 9 kilo atau lebih. Kalau SMA 6 lebih jauh lagi. Itu faktor itulah yang menyebabkan masyarakat itu lebih memilih ke sekolah yang lebih terdekat. Nah, kalau mau dirundingkan, diselesaikan sama-sama, mungkin alangkah baiknya mungkin ada pengawas yang datang, mungkin cek langsung ke lokasi, dan Pak Samsul atau Pak Anang mendapatkan laporan dari pengawas tersebut. Itu aja, Pak Samsul. Ini saya baru pertama kali nih ngomong di sini, karena memang kompetisinya cukup ketat, Pak Samsul, di sini. Karena SMA 1 Belembeng itu ada di perbatasan Pali. Dan selama ini Pak Samsul, sebelum kami berdiri dan sebelum kami punya gedung, banyak anak-anak di desa kami ini yang sekolah di SMA Negeri 1 Belembeng. Tapi sejak kami berdiri dan punya gedung, ya berangsur-angsur sudah mulai percaya orang tuanya. Dan itulah yang kata saya tadi, tingkat kepemilikan kami awalnya di bawah 200, Pak Samsul. Saya masuk tahun 2020 di bawah 200. Sekarang di Dapodik 339. Jadi ada peningkatan yang signifikan tingkat kepercayaan masyarakat menitipkan anaknya ke sekolah kami. Jadi kami nanti repot, Pak, kalau kami disuruh menghalangi nanti berhadapan dengan kades-kades di desa. Kami sudah menjalin silaturahmi dan mereka juga yakin, mereka juga percaya
untuk menitipkan anak-anak mereka ke sekolah kami. Itu saja Pak Samsul, masukan atau tambahan dari saya. Ya. Mungkin menjadi bahan bahan masukan untuk pengawas ataupun Pak Anang untuk menyelesaikan kasus-kasus sekolah yang berada di daerah perbatasan. Tapi intinya Pak Samsul, intinya adalah kepercayaan orang tua. Kami tidak bisa menerima kalau orang tuanya tidak percaya. Ya, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Hasim Malakama. Mudah-mudahan ada titik tengah lah. Pak Samsul lanjut, Pak. Baik, terima kasih. Jadi yang disampaikan oleh itu tetangga aku tadi Pak Anang, ya kepala SMA 5 itu. Cuma aku lupa namanya. Wajahnya aku kenal, namanya nggak lupa kan. Baik, tadi benarnya dengan tidak disampaikan oleh kepala SMA 5 tadi itu bahwa dia berupaya meningkatkan kualitas sekolahnya. Dengan meningkatnya kualitas, maka orang tua galak nyekolahkan anak, kata Pak Dio, aku sangat setuju itu. Dan memang itulah yang diinginkan ya. Diinginkan dengan misalnya SMA 5 tadi kan sudah SP ya, sekolah gerak itu udah apa-apa. Jadi Pak lupa pula dengan beliau ini SMA 6 nih. Yani. Pak Yani. Oh Pak Yani. Pak Yani. Sebenarnya yang kita cari di sini bukan berarti kami tidak mau menerima anak Bapak sekolah di kami karena itu bukan seperti itu atau melarang, tetapi kita tuh memetakan potensi-potensi yang terdekat dulu lah, mungkin radius berapa kan. Nah, diharapkan bahwa anaknya itu ya dapat melanjutkan sekolah di jenjang SMA-nya ke kita. Tapi kalau kita ingin menggiring orang tua milih Pak, ini kan saya hanya baru-baru cukup ke jalur domisili Pak. Kalaulah kita bicara nanti jalur afirmasi, jalur mutasi mungkin lolos ya, jalur prestasi. Kalau prestasi Pak itu lintas rayon Pak, lintas lintas wilayah. Jadi yang disampaikan oleh Pak Kepala SMA 5 tadi, ya bisa baik anak belimbing, sudah kayaknya sekolah SMA 5 yang bagus. Dia bisa ikut tes karena dia tidak lagi berdasarkan wilayah rayonisasi. Tapi yang kita bicarakan rayonisasi ini lebih kepada jalur domisili. Ketika terima murid jalur domisili. Nah, kami berharap ya supaya dalam SPMB di sekolah Pak Yani misalnya ya, karena selalu kekurangan daya tampung. Karena anak yang terdekat di sekolah Bapak justru dia melompat di daerah lain. Iya betul. Ya itulah Pak. Melompat itu sebenarnya jujur ya, Pak Yani tahu jawabannya ya. Kita tidak bisa menggiring orang tua, menggiring anak kalau tidak sekolah di situ tidak diterima tempat lain, tidak bisa. Ini di alam demokrasi orang tua sangat bebas memilih. Tapi maksud kami itu dengan dilakukan pendekatan atau kepala dinas itu pernah kita zoom kan sebelumnya, dengan melakukan pendekatan, kalau istilah kawan di Jakarta tuh Pak Yani, memang mereka datang kan Pak Yani ke RT itu, Bapak punya anak. Nah bagaimana misalnya, kira-kira anak tadi sekolahnya mau kemana? Kalau ke SMA, sebut saja Pak, misalnya kami kembali ke SMA 70 Pak. Kalau dia mau ke SMA 70, ini kan berada satu RT alam kakak Bapak ini dengan SMA 70. Apakah dia mau ke sini? Pastilah orang tua, iya Pak, kalau misalnya terima. Di data seperti itu sampai sekolah hebat Pak, itu sekolah yang hebat ya seperti itu mendatangi, bukan siswa, sekolah yang mendatangi murid izin, itu Pak di Samsul. itu. Pak Samsul, sebentar, izin Bu. Pak. Ya, sebentar Bu. Jadi Pak Yani karena di daerah segitiga, di daerah segitiga tadi, Bu Sri jangan merasa aku ini bukan jangan merasa aku mengambil lahan orang, enggak. Aku tuh paham Bu Sri. Aku tuh paham. Cuma ada Bu Sri Lestari Pak Samsul yang jadi sorotan di dinding nih. Kalau SMA 5 kayaknya udah clear. Kami akan berusaha meningkatkan
apa namanya kualitas sekolah sehingga orang tuanya percaya untuk sekolah tempat kami. Oke, Pak Samsul. Kalau Pak Yani itu beda lagi. Nah, Oke, Pak kalau Samsul. Bu Sri gimana? Nah, Mas Ya Samsul. Pak, gimana izin tanggapan? Pak ya. Halo Pak, izin Gimana, bicara Pak? Pak ya. Boleh. Izin Coba bicara Bu Sri Pak dulu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Kami telah masuk tadi Pak oleh pembersihan Oh, dulu ya. tadi ngawal anak ya. Kena akhir terakhir Untuk ya. masalah PPDB memang kondisi kami ini 3 sekolah ini memang sangat berdekatan. Yang kami Betul. SMA 1 Blimbing itu eh, sangat berdekatan dengan SMA 5 Pak. Dengan 5 Tembokan SMA 6. ya, SMA 6, salah SMA 6, SMA 6 bukan SMA 5 ya, ini. SMA 6. Iya. Tembok kami Ya. itu Pak, tembok di belakang tembok itu sudah masuk pali Pak. Jadi kami itu di ujung sekali Kabupaten Morenim berbatasan langsung dengan pali. Jadi tembok tembok sekolah itu belakangnya itu sudah pali. Tapi kami alhamdulillah Pak tidak pernah memaksakan siswa atau istilahnya apalah namanya Pak, mengiming-imingin apa, kami tidak Pak. Kami sesuai dengan kuota Pak. Setiap tahun sesuai kuota. Memang yang disampaikan. Nggak pakai lab. Kenapa? Pakai lab Alhamdulillah sekarang tidak Pak. Tidak pakai Sekarang lab. tidak, sudah dapat bangunan satu lebih RKB 36 juga, Bu, ya? alhamdulillah. Ya, cukup. Tidak lebih dari 36 per kelas ya? Tidak nyampai 33 malah. 33 ya. Ada yang 30 ya, karena awalnya gini, seperti yang kami sampaikan ke Pak Anang Pak, kuota kami kan cuma 252. Begitu pendaftaran alhamdulillah membludak Pak, sampai 300 sekian. Karena 252 kan kami hanya membutuhkan 252. Nah, kami bingung, kami konsultasi Pak Yani kemarin menghubungi kami. Jumlah siswanya yang diterima 252, kemana ya Bu ya? Nah, kami kurang tahu kemana larinya mereka. Itu karena mereka ini yang daftar itu biasanya Pak pakai 2 SMA, bukan 1 SMA. Iya. Iya, jadi mereka tuh atau aji mumpung atau apa daripada ada sekolah, jadi daftar semua. Ya. Itulah kenyataan di kami juga, Pak. Ternyata yang pas sudah daftar ulang itu 230. 22-nya lari kemana ya, kami tidak perlu ini, Pak. Yang penting kuota kami sudah tidak dilacak ya, terpenuhi. Tidak, Pak. Tidak kami lacak. Mungkin Pak Yani melacaknya. Karena dia kurang ini. Intinya Pak, kami tetap koordinasi dengan Pak Yani, tetap koordinasi, kami pun tidak memaksakan. Nah, yang dilema kami ini ada Pak, karena anak tersebut kan posisinya lewat dari 252, istilahnya cadangan, tapi kan tidak kami terima Pak. Anak ini bersekolah ke Pak Yani Pak, ke SMA 6. Nah, ngotot nak pindah itu, kami bingung, sampai kami kemarin ngomong dengan Pak Anang, gimana ini Pak Makso, memang rumahnya di depan SMA Pak. Sekolahnya tempat Pak Yani, nak pindah ke tempat Ibu. Iya. Nanti kita pikirkan ya. Iya, karena alasan jadilah Pak, kami 2 tahun yang lewat di demon wali siswa Pak, kok tidak diterima, kami dekat. Nah itu, jadi istilahnya kalau pakai jarak, memang kalau bisa jarak yang terdekat dengan SMA, walaupun dia perbatasan Pak, itu saja. Dan tidak memaksakan kami. Ya memang benar seperti Pak Rudi yang sampaikan, itu modal kepercayaan Pak. Alhamdulillah. SMA Negeri 1 Belimbing itu sudah 17 tahun Pak. Sudah tua sekolahnya. Mungkin ya lebih dipercaya masyarakat, lebih dikenal masyarakat, dan kami sama dengan Pak Rudi juga bersaing, sama-sama sekolah penggerak. Mungkin itu juga daya pikat dari orang tua Pak. Itu saja Pak. Selama ini yang kami lakukan di PPDB untuk penerimaan siswa baru itu tidak ada masalah Pak, tetap komunikasi yang baik. Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Bu Sri, Pak Yani, Pak Rudi, saya lihat yang Ibu Sri di SK untuk wilayahnya itu ada 2 Bu ya. Belimbing dan Talang Ubi. Nah itu yang saya maksud. Jadi ketika Ibu mengambil yang Talang Ubi itu mungkin nanti yang istilah kita sekarang ini Bu, kalau jalur domisili itu mungkin untuk calon murid baru domisili yang reguler. Iya, betul. Itu Pak Yani yang saya maksud itu. Bukan berarti ini. Nanti ada saja karena dia perbatasan, kita tidak tahu persis karena kita tidak melakukan pendataan secara detail gitu ya. Yang di ujung pagar itu tadi kan, dia ada di Pali. Kami sudah survei Pak.
Iya, kami Nah, sudah apalagi itu survei sudah langsung. survei. Iya, Nah, itu iya dia sering. betul. Makanya Ah, Pak kemarin jadi tetap kami masukkan kecamatan, kecamatan apa? Talang Ubi tadi Pak. Benar, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, Pak Tidak apa-apa Pak Yani ya. juga bisa sebenarnya, tidak apa-apa. Itu Pak Yani juga bisa untuk buka akses. Ketika untuk di jalur domisili reguler itu, yang prioritas 2 itu, masukkan kecamatan Belimbing. Iya. Karena begini, itu satu. Dan yang kedua akan kami tambahkan Ibu Sri Bapak Ibu, ini kalau misalnya nanti regulasinya memang sudah terbit, nanti ketika itu kan daerah beririsan namanya ya. Daerah beririsan. Nah, tidak dimungkinkan anak itu dinaftar di Belimbing juga daftar di SMA 6. Jadi harus milih satu nanti. Nah, ketika dia akan memilih satu itu, itulah yang kami sebut, yang saya sebut selalu galak di tim itu, orang tua tuh dan calon peserta itu harus cerdas. Mengapa dikatakan cerdas? Dia harus ngukur apa yang dia miliki pada dirinya. Misalnya domisili reguler. Saya memang sudah masuk di dalam SK pemetaan wilayah rayon. Sudah masuk, artinya punya tiket untuk daftar. Nah, tinggal mau di Belimbing atau di SMA 6. Lihat, aku ini punya kemampuan akademik, misalnya hanya kemampuan akademik ya, nilai rapot 5 semester. Kuratora atau nilai aku itu cuma 76. Kaki kalah dengan kawan sebelah yang sudah 80. Nah, harus cerdas dia. Silakan dia berkompetisi, tapi kompetisinya sehat. Kalau dia gagal, ya itu namanya hidup memang harus ada pilihan, tidak bisa tidak. Jadi kemungkinan dia daftar di 2 sekolah pada jalur yang sama itu kemungkinan tidak dilakukan lagi. Itu Pak Yani. Iya. Ya, itu Pak Samsul. Kita ke depan. Ya, oke. Ya, Pak. Terima kasih Pak Samsul. Geser dulu Pak, kabupaten lain Pak. Pak Samsul. Halo Pak Samsul. Geser kabupaten lain. Pak Agus Diana, Madang Suku 3. Mungkin permasalahan bukan hanya di Pali, maksud saya kan gitu. Iya. Oke. Izin closing statement Pak Samsul. Izin closing. Izin dikit Pak Samsul. Untuk Belimbing itu sebenarnya Belimbing itu kalau ngarah ke jalan raya itu kan banyak Pak ya. Sampai daerah Simpang Tanjung itu masuk Belimbing, Pak. Tapi kenyataannya untuk siswanya itu sendiri banyak kembali ke Gunung Megang. Nah, kami tidak permasalahkan itu, Pak, karena akses mereka itu lebih kalau dari ongkos kalau tidak punya kendaraan itu lebih dekat ke sana, Pak. Makanya kami tidak pernah silahkan monggo itu hak mereka. Nah, makanya kami mencari yang terdekat dengan SMA itu, Pak. Tapi berbatasan dengan Pali dengan SMA Pak Yani. Kalau untuk Pak Rudi itu Kertadewa kalau tidak salah itu memang kami tidak lagi mengambil, kemarin banyak yang daftar tapi kami jadikan cadangan semua itu. Jadi dia bisa memilih ke daerah yang ke dekat Pak Rudi itu. Ya. Itu saja Pak. Ya. Oke, makasih banyak Pak. Paham. Ya. Thank you. Izin closing Pak Samsul. Boleh ya. 1 menit. Izin closing Pak Samsul. Iya. Boleh. Terima kasih Pak Samsul atensinya, Pak Anang juga terima kasih. Itu tadi mungkin banyak udah cerita kita memang kami bukan ingin mempengaruhi waktu masa kami yakin itu tidak bisa. Tapi untuk kami kayaknya mau ini jam 11 ya. Iya. Jam 11 harus ada di dinas ini. Sempat ke dulu. Ya. Oke, Pak Samsul. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pak, anak kita setengah 11 ya. Kalau SMA 5 tadi memang jauh ya, 9 km. Ya. Ya, terima kasih Pak. Sudah saya buka mic-nya Pak Agus, Pak Santoso dari Madang Suku 3 dan SMA 2 Oku. Silahkan siapa mau bicara. Ya. Izin saya Pak Anang ya. Siap, lanjut Pak, lanjut. Oh ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Pak Rizal, saya Agus Sudiana, Kepala SMA Negeri 2 Oku. Izin juga Pak Anang, kami ingin menceritakan kondisi yang serupa tapi tak sama dengan Pali tadi ya. SMA 2 Oku ini daerahnya atau arealnya berbatasan dengan
Kecamatan Madang Suku 3, Pak ya. Cuman kondisinya agak lain dan lebih rumit karena begini. Ada 4 sekolah negeri yang ada di Kecamatan Luburaja, Pak ya. Kami di Luburaja. Dan ada 2 sekolah negeri yang ada di Madang Suku 3. Ini sekolahnya itu berdekatan satu dengan yang lain. Nah, secara kebetulan dari 6 sekolah yang ada, SMA 2 Oku ini menang umur Pak paling tua. Berdirinya tahun 81. Jadi banyak orang tua masyarakat yang tinggal di sebagian besar Kecamatan Luburaja dan Madang Suku 3 ini mantan siswa SMA Negeri 2 Oku. Nah gitu. Jadi karena memang usianya sudah lama, daya tampungnya relatif banyak. Dan seingat saya, sudah 9 tahun SMA Negeri 2 Oku ini, daya tampungnya tidak berubah seperti itu. Jumlahnya memang agak banyak, ada 8 rombel daya tampung kelas 10-nya. Nah, ada sekolah terakhir, saya sebutkan sekolah ini baru, tapi mungkin inovasi dan sosialisasi ke masyarakatnya lebih terbuka. Ini SMK tapi Pak Anang ya, Pak Samsudin. SMK 4 ini tahun ini 2 tahun terakhir ini 8 rombel nerima Pak. Waduh. Sama dengan SMA 2. Begitu. Nah jadi ini kan jadi keluhan bersama. Keluhan dari saudara kami di Madang Suku 3 SMA 1. Keluhan juga di beberapa sekolah termasuk yang di SMK Batu Marta yang baru berdiri sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Karena audien kami ini sama. Nah, cuman kalau kita menghitung jarak, ya jarak dari sebagian wilayah Kecamatan Madang Suku 3 ini memang sangat dekat Pak ke SMA 2. Ya, cuman kalau di daerah kan Pak hitungannya bukan meteran tapi kilometer. Nah, jadi dengan pertimbangan seperti ini ada permasalahan karena siswa atau calon siswa di kecamatan ini mungkin mengikuti jejak bapaknya, gitu Pak ya. Mungkin mengikuti jejak kakak-kakaknya, banyak yang mendaftar ke nyebrang kecamatan. Nah, yang jadi permasalahan ini, Pak ya, itu sudah terjadi bertahun-tahun dan memang keluhan itu terjadi dalam 2 tahun terakhir ini seiring dengan berdirinya 2 SMK di kecamatan kami dan Madang Suku 3. SMK, Pak. Nah, jadi tadi kami berharap sebenarnya SMK dilibatkan dalam pertemuan seperti ini karena kalau kita lihat ini bukan kita mau nyari kambing hitam ya Pak Anang ya. SMK 4 itu 2 tahun terakhir 8 lokal Pak. Jadi selama ini cuma 3 atau 4 lokal paling banyak. 3 rombel, sekarang 8, jadi 5 rombel. Nah 5 rombel ini dapatnya dari mana? Nah kemungkinan kan dari lingkaran di situlah. Sedangkan kami dalam 9 tahun terakhir ini tetap seperti itu. Jadi siswa kami hitung yang kelas 10 dari tahun ke tahun ini tidak sampai 15% yang berasal dari kecamatan itu karena memang berdekatan. Nah, saya sudah diingatkan oleh Pak Anang, oleh Ketua MKKS, bagaimana membicarakan masalah ini. Cuman kalau komitmen saya begini Pak, kalau memang sudah tertera di regulasinya, di aturan, bahkan termasuk umpamanya ada kesepakatan di forum ini, larangan bahwa dari kecamatan ini tidak boleh nyebrang ke kecamatan yang lain. Nah kalau sudah ada regulasi seperti itu, pasti kami tidak akan berani melakukan ini. Karena kalau sudah tertuang di dalam Juknis, ketika kami menolak pendaftaran siswa dari kecamatan lain, yang nyerbu kami juga orang-orang hebat Pak, orang-orang kuat. Kami tidak tahan. Misalnya, maaf ya Pak ya, tidak apa-apa lah kita sebut anggota dewan, kepala desa dan seterusnya. Itu aksesnya itu kan cepat sekali Pak. Kalau umpamanya itu kita tahan, kita halang-halangi, mereka tuh loadingnya ke sana Pak, ke anggota dewan yang dari Oku Timur itu. Nah jadi kami nanti istilahnya itu tetap akan mengikuti aturan. Kondisi sudah kami ceritakan di
Lubuk Raja dengan Madang Suku 3 ini ada Suku 6 3. sekolah negeri. Ya, Madang Suku 3. Ada 6 sekolah negeri, Pak, ditambah dengan kalau tidak salah ada 4 pondok pesantren. Nah, yang SMA negerinya itu SMA 2, 14, SMA 8 OKU, SMK 4 OKU. Di Madang Suku 3, SMA 1, sama SMK Negeri Batu Marta. Pondok pesantrennya Darussalam, Lukmanul Hakim, kemudian Al-Falah dan sebagainya. Ini katakanlah berebut. Nah, kalau kami tidak mempermasalahkan bahwa umpamanya daya tampung kami sudah kita kurangi, asal memang seiring dengan regulasi yang ada. Nah, jadi kepada saudara kami yang ada di Madang Suku 3, ya tidak usah risau, tidak usah khawatir bahwa kita siap untuk mencari solusi terbaik, ya seperti itu. Kondisi dan permasalahan, akar permasalahan, mengapa anak-anak kadangkala mau melompat jauh ke kecamatan lain, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Seperti misalnya di Pali tadi, ada 2 sekolah penggerak yang jelas ini programnya menarik, diminati oleh masyarakat. Tapi mungkin dari segi jarak, SMA 2 Oku ini bukan sekolah penggerak, Pak Anang. Sekolah biasa, Pak, cuman menang tua, Pak, ya, nama itu. Tapi karena leluhurnya, karena leluhurnya banyak sekolah di sana, mungkin karena faktor itu mereka cerita dari mulut ke mulut. Nah, jadi kondisi terakhir, Pak, tahun kemarin yang kami terima itu tidak sampai 15%. Ada sekitar total-totalan itu sekitar mungkin 40-an, tidak nyampe, Pak, dari Madang Suku 3. Nah, ini nanti saudara kami yang dari SMA juga komunikasi juga dengan SMK. Nah, ini juga sekaligus Pak Anang yang terakhir kami sampaikan dengan Pak Anang. Mohon ini disonkan dengan SMK. Kami saling tuding dengan sesama SMA, SMK nampung tak terbatas nanti siswanya, seperti itu. Jadi kami bertengkar itu nanti. Ya, saya kebetulan juniornya dulu almarhum Pak Habasudin. Jadi dari WA, dari Japri, dari kami kebetulan sering ngopi bareng di unit 2. Itu selalu ada kata-kata begitu. Nah, tapi maksud kami kita hilangkan kesalahpahaman seperti ini. Ya, apa yang menjadi harapan masyarakat, intinya kan begini, kita buka jalur zonasi domisili ini agar jangan sampai masyarakat bingung mencari kemana anakku ini mau bersekolah, kan begitu intinya. Nah, kalau misalnya sudah ada alternatif bahwa ini siap nampung, ini siap nampung, ini siap nampung, kita serahkan kepada masyarakat dan regulasi yang ada. Saya kira terima kasih Pak Anang, terima kasih juga saudara kami dari Madang Suku 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Santoso dari Madang Suku 3. Silahkan Pak Santoso. Ya, Pak Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jelas suaranya Pak Aman. Caknya keluar sampai nyari sinyal ya. Selamat pagi khususnya Pak Agus. Siap. Langsung saja ini Pak. Oke. Ya, boleh. Intinya kami dari Madang Suku 3 ini mengajukan nota keberatan Pak dengan zonasi yang telah disampaikan. Ya, ini bukan antar lintas kecamatan, tapi ini bahkan antar kabupaten. Jadi bayangan mungkin di perbatasan mungkin jaraknya 1-2 kilo dalam bayangan bapak-bapak sekalian, tapi faktanya sampai 15 kilo antara jarak Madang Suku 3 dengan Lubuk Raja ini. Jadi ada 3 sekolah yang masuk wilayah Madang Suku 3 ini, dan itu bagi kami sebuah bahasa kasarnya pelanggaran dan penghinaan bagi Madang Suku 3 ini. Siap. Ya, jadi artinya lapak kami ini sudah mau diambil kabupaten lain. Ya, maksud kami keberatan kami seperti itu Pak, tolong diperhatikan. Artinya lewat regulasi inilah nanti masyarakat akan paham bahwasanya sekolah itu ada aturan. Dan kalaupun nanti mereka memaksakan mau di sekolah yang mereka inginkan, pasti mereka akan berusaha. Umpama langsung pindah domisili. Nah, itu aturan mainnya Pak ya. Mungkin itu saja, mohon maaf kepada khususnya Pak Agus
yang alhamdulillah kami cukup kenal dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya Pak Samsul begini, di wilayah-wilayah yang bersinggungan itu ada perlakuan wilayah domisili khusus gitu. Karena kan jalur domisili juga hanya 30%. Dan mereka nanti yang komplain masyarakat itu kan masih punya banyak pilihan. Apalagi di prestasi yang cukup besar, 35%. Dan berdasarkan tes atau pemeringkatan pembobotan. Jadi kita tidak juga mengambil hak-hak masyarakat yang menginginkan sekolah dengan kualitas baik menurut persepsi mereka karena mereka bisa masuk di jalur C. Mungkin seperti itu Pak Samsul. Mohon coba kita diskusi. Iya, benar. Baik, terima kasih Pak. Saya sambil mengamati yang draft SK yang dihimpun oleh Pak Anang, terutama yang Pak Santoso SMA Negeri 1 Madang Suku 3. Banyak ini kecamatannya. Jadi Pak, eh, kalau dia memang berada di wilayah yang apa namanya berbatasan, ya kami itu hanya menginginkan dari kepala dinas waktu itu Pak Awal menyampaikan bahwa ya lakukan komunikasi supaya apa namanya ada hubungan baik atau Bapak tadi ada komunikasi baik sehingga tidak saling tuding. Karena itu menyangkut ketika kita nerima calon murid baru pada jalur domisili, yaitu terutama domisili itu Pak yang kita tuh udah ada dua Pak sebenarnya di domisili itu ya. Kita mengandung domisili radius itu 5-10%, kemudian domisili yang berikutnya itu reguler, nah itu 20-30 kata kalau begitu Pak persentasinya. Nah, sehingga ketika bicara untuk domisili reguler, yang reguler itulah kita memberikan akses kepada calon murid baru, bisa juga lintas, kalau bahasa Mas Menteri itu lintas provinsi itu Pak boleh, memungkinkan karena kenapa? Ya, yang penting tetapkan dulu wilayah itu masuk wilayah kita, wilayah yang untuk pendidikan kita. Yang kita masuk sini wilayah rayon. Kalau dia masuk, baru dia bisa daftar. Nanti cara menentukannya bersaing dengan misalnya hasil tes atau bersaing menggunakan apa namanya kemampuan akademik di rapor, misalnya seperti itu. Nah, itulah itu untuk mengantisipasi. Tapi kalau misalnya di jalur lain, yang kata Pak Agus tadi lintas kecamatan menyeberang, ya bisa-bisa saja Pak kalau dia yang nyeberang pada jalur lain. Jalur lain itu maksudnya anak-anak calon murid itu dia daftar di sekolah lain lintas kecamatan, tapi dia menggunakan jalur di luar domisili. Nah, misalnya prestasi itu kemungkinan di prestasi kalau dia di jalur afirmasi bisa juga karena afirmasi masih main jarak Pak. Tidak kemungkin yang jauh itu lulus kira-kira begitu. Kemudian hanya dia dimungkinkan bisa daftar kemudian belok bersaing jika dia ada prestasi ya jalur prestasi. Kalau dia tidak punya jalur prestasi maka tidak bisa Pak. Nah, di kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan bahwa di jalur prestasi tadi karena komponennya adalah misalnya prestasi ranking, prestasi akademik, pengalaman organisasi, pengalaman bidang non akademik. Jika calon itu tidak memiliki betul-betul tidak memiliki apa-apa, ya dengan sendirinya kalau dia daftar gugur lah ya. Jadi jangan hanya daftar mengandalkan nilai tes ya kira begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, Pak Agus, Pak Santoso, ya kulihat yang Pak Santosonya banyak sekali ya wilayahnya. Cuman itu tadi eh, di situ berdiri juga SMK. Nah, ketika kita bicara berdiri di SMK, nah saya tidak tahu SMK ini karena dia ini Pak dikecualikan di dalam regulasi itu Pak dari tahun kemarin. SMK itu dikecualikan artinya dia bisa ngatur Pak, bisa ngatur SPMB itu sesuai dengan jurusan atau program keahlian yang miliki. Jadi dia nak tes atau bagaimana. Nah, inilah yang memang kita masih dilema itu Masih dilema dalam artian kalau harapan kami Pak kemarin-kemarin itu antara SMA dengan SMK itu serentak Pak.
tapi kayaknya tidak mungkin itu bisa terjadi. Sangat tidak mungkin jadi. Susahnya nak menyatukan dua level itu menjadi satu. Jadi ya sudah, kita tampung dulu keluh kesah Bapak Ibu sambil sembari mencari solusi, mencari solusi. Mungkin begitu Pak yang bisa ini kan ya. Jadi memang karena luasnya wilayah kita ini sementara kita ini tegak lurus dengan aturan yang dikeluarkan oleh kementerian, kemudian di tempat lain berdirinya SMA itu sangat sangat langka, jarang. Di tempat lain seperti yang Bapak ceritakan itu numpuk sekolahnya, sehingga terkesan ketika nak nyari murid dalam tanda kutip seolah-olah berebut, kira-kira begitu seolah-olah berebut. Tapi ya kami tampung semua yang keluh kesah Bapak ini, kami tampung. Tapi sekali lagi Bapak Ibu silakan menetapkan wilayah rayon itu atau wilayah zonasi itu sebutannya atau wilayah domisili itu sekarang ini ya timbang-timbang antara lain tetapkan dulu yang terdekat Pak Nang kecamatan yang terdekat lalu menjauh. Kami tidak membatasi dibatasi tidak Pak Nang, batasi hanya 3 kecamatan itu tidak Kalau tidak bisa sebanyak-banyaknya, tapi percuma kalau misalnya tentukan banyak juga kalau memang tidak pernah ada sejarah yang uang dari kecamatan itu sekolah ke kita. Karena faktor jauh nian, nak ngekos tidak akan mungkin, nak balik hari juga mungkin tidak katik kendaraan, ya jangan ditetapkan yang seperti itu. Mungkin begitu Bapak Ibu khusus yang satuan pendidikan yang memang berada sangat berdekatan di perbatasan maupun berdekatan juga dengan sekolah-sekolah SMK negeri. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Samsul. Kami masih menunggu dari Lubuk Linggau nih karena tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya Lubuk Linggau juga agak kenceng nih protesnya. Ya, pertama yang SMA satunya itu yang di SMA berapa itu? Yang kita ini kemarin. Coba dari Lubuk Linggau kalau ada yang bisa angkat tangan atau kita buka mic untuk semua deh ya karena ini angkat tangannya sudah habis. Menjelang penutupan ini mungkin ada 1-2 lagi yang ingin diskusi atau menyampaikan kepada kami di kesempatan ini. Mohon untuk langsung saja unmute. Silahkan Bapak Ibu sudah tidak dikunci lagi mikrofonnya. Jika ada yang ingin bicara langsung saja unmute dan menyampaikan. Mungkin ada saran, masukan, mungkin ada permasalahan-permasalahan yang perlu kami tindak lanjuti secara khusus. Pak Nana merespon. Boleh Pak, lanjut Pak. Pak Santoso, lanjut. Madang suku 3. Ya, enggak apa-apa Pak. Siap, lanjut. Ya, maaf Pak Nana, ada yang belum kami sampaikan, sekedar bayangan. Di Padang suku 3 itu sekolah negeri ada 2. Kemudian sekolah swasta ada 1. Ada 2 sekolah swasta. Nah, seandainya nanti ada regulasi mengizinkan Kabupaten Oku Timur masuk ke Madang suku 3, maka kami akan dijajah oleh 4 sekolah negeri. Dijajah. Bahasanya tidak lemak nian dijajah. Jadi maksud kami, tolong dipertimbangkan juga Madang suku 3 ini, Pak. Ya, cuma 1 kecamatan dengan jumlah siswa yang 4 sekolah ini sendiri berebut di Madang suku 3. Kemudian ada Kabupaten Oku mau masuk 4 juga. Jadi alangkah sedihnya, prihatinnya Madang suku 3 ini. Takutnya lama-lama nanti ditutup sekolah kami nih Pak. Karena tidak ada siswa. Aku jadi gubernur ini kau bikin boarding school Cak Seman Sumsel. Nah gratis, full, bayar gurunya. Nah ya, betul. Maksud saya Pak, biarkan kami yang di Madang suku 3 ini yang bersaing. Yang Kabupaten Oku Induk itu Oku Raya jangan terlibat dalam permainan perjuangan ini kan. Jadi biarkan kami berempat saja Pak. Itu saja. Terima kasih. Oke, ya, siap. Mungkin yang lain langsung saja unmute boleh. Tidak ada yang dikunci mic-nya ini. Assalamualaikum Pak Anang. Baik Pak Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Pak Anang ya. Izin Pak Anang ya. Lanjut. Nah, bahasa Pak Santoso memang antik Pak.
Ya beliau merasa terzolimi. Cuman kalau kita mau terbuka seperti pandangan dari kawan-kawan dari Pali, optimis semua kan Pak itu kawan-kawan itu. Ya, jadi maksud kami tinggal di nanti Pak Samsul Rizal, Pak Anang barangkali mengemas draft juknis ini dengan sebaik-baiknya. Kalau draft juknisnya seperti itu dan usulan kami ini logis, rasional, bisa diterima. Karena kalau kita berbicara ke pendidikan SMA, itu kan tidak ada ruang lingkup kecamatan kabupaten lagi kan Pak, provinsi. Jadi kita ngikut dengan aturan yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Nah, cuman kalau umpamanya juknisnya tidak mengalami perubahan seperti itu Pak, nanti kami akan diprotes orang kalau tidak menerima pendaftaran dari mereka-mereka yang di luar itu. Nah, saya luruskan sedikit. Yang dikatakan Pak Santoso berjarak 15 itu ya mungkin jarak dari SMA Pak Santoso dengan SMA saya, Pak. Oh gitu. Jarak dari SMA Pak Santoso ke SMA saya itu ya sekitar 15 km. Tapi kan geser ke perbatasan ke sini kan ada. Intinya begini Pak Anang, kalau kami ini kalau memang di juknis sudah tertuang semuanya, kita akan ikuti di situ. Ya kita berharap semua kita ini tidak ada kesalahpahaman. Tapi itu tadi Pak Anang, tolong disonding dengan SMK juga. Karena ini kami dengan Pak Santoso berbantahan, SMK adem-adem saja Pak. Mereka menerima murid lebih banyak. Nah itu perlu dikaji juga oleh Pak Santoso. Iya, seperti itu Pak. Ya maksudnya tuh jangan menyalahkan kabupaten lain, terutama kan di sini SMA 2, padahal yang ngambil siswa di Madang Suku 3, maksud kami yang nerima, itu kan ada SMA 14, SMA 8, kan gitu ya. Ada SMK 4, SMA 2. Nah, jangan seolah-olah biang keroknya SMA 2. Ya, padahal kita sejauh ini tidak keluar dari juknis. Ini hanya masalah komunikasi saja. Silakan Pak Anang. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus. Ini Pak Ahmad Yani, Talang Ubi Pak, ingin bicara lagi atau gimana Pak? Oke, terima kasih Pak Anang. Saya Pak Anang ya. Lanjut. Bisa lanjut Pak. Siap. Oke, terima kasih Pak Anang. Terima kasih Pak Agus, apresiasinya tadi. Betul, pencerahan pagi ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi saya hanya ingin closing statement aja, bahwasanya memang jarak sangat menentukan untuk kita bisa memikat siswa. Kalau Pak Agus tadi berbicara sampai 15 kilo lintas kabupaten, mungkin masih bisa tercover. Tapi kalau Pali ini luar biasa Pak, 500 meter aja nggak nyampe antara perumahan penduduk dengan SMA Blimbing yang Kabupaten Muara ini. Jadi masalahnya itu, kemudian juga kami berada di lokasi yang memang tidak menguntungkan Pak. Saya memang 4 tahun ini sangat merepotkan Pak Anang, selalu berkomunikasi karena di lapangan kami sudah semua cara dilakukan Pak Anang. Door to door setiap PPDB itu semua guru saya kerahkan. Tapi memang jarak kami tidak menguntungkan. Kalau Pak Rudi tadi dia masih mending Pak, 9 km masih jauh, kelang 3 desa ya. Kalau kami memang buka pintu langsung SMA Blimbing. Kalau bicara itu ya, kalau prestasi alhamdulillah Pak. Siswa eligible kita tahun kemarin 100% diterima di PTN Pak. Alhamdulillah. Luar biasa. Baik itu ekstrakurikuler kita pramuka sampai ke provinsi Rengmunas di Bogor kemarin. Paskibra kita juga kabupaten provinsi ada perwakilan. Cuma itu tadi posisi kita memang sangat tidak menguntungkan karena calon siswa kita lebih dekat ke Blimbing Pak. Nah, seperti yang Pak Agus bilang tadi, kami mengharapkan tetap masih optimis regulasi dari provinsi untuk sekolah-sekolah yang bisa berbagi, artinya tidak memaksakan diri Pak Anang. Kalau kita itu terdiri dari 10
ada berminat, silakan dengan tangan terbuka kami menerima operan-operan penerimaan siswa baru di sekolah lain yang tidak bisa mereka terima. Karena kalau mereka terima, mereka tentu melanggar regulasi tadi, Pak, yang menggunakan segala macam ruang selain ruang kelas belajar. Terima kasih. Itu saja Pak Anang, Pak Agus juga. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Ahmad ini. Ini dari Belitang, hidupin mic nih, silahkan kalau ingin bicara. SMA Negeri 1 Belitang atau dari mana tadi ya? Oke, sepertinya kepencet aja nih, saya mute. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan pendapat, informasi, dan lain-lain. SMA 2 Linggau, kenapa? Dari Linggau mungkin kalau ada yang ingin bicara, atau Bapak Ibu yang lain. Silahkan Bapak Ibu yang lain mungkin kalau tidak ada Pak Samsul mungkin Ya. bisa disimpulkan dan diakhiri rapatnya karena katanya jam 11 Pak Samsul harus ke Disdik. Disdik. Mungkin cukupkan saja Pak Nang ya. Halo. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sudah mengikuti diskusi kita pada hari ini. Kami memang yakin dan percaya permasalahan kita belum begitu bisa dituntaskan semua, tapi paling tidak kami atau Pak Anang dari Dinas Pendidikan Provinsi Selatan itu mendapat gambaran terkait dengan apa-apa yang akan dilakukan dalam rangka mencari solusi yang Bapak Ibu sampaikan. Terkait dengan Juknis itu sendiri Bapak Ibu, kita memang sudah menyusun draftnya, kemudian sudah beberapa kali kita lakukan pertemuan dengan tim penyusun, tetapi secara finalnya kita masih menunggu regulasi yang diterbitkan dari kementerian. Janji kementerian setelah kami kemarin melakukan konsultasi langsung ke di Jakarta bahwa minggu depan itu artinya mungkin di bulan minggu pertama bulan Maret barangkali ya itu akan diterbitkan. Nah, mudah-mudahan harapan Bapak Ibu itu dapat terjawab. Nah, sekali lagi kami mengingatkan bahwa intinya pada pertemuan kita hari ini, Bapak Ibu di dalam mengusulkan wilayah rayonisasi, sepakat saja begitu ya, itu tidak menetapkan hanya satu kecamatan. Karena kenapa? Kalau hanya menetapkan satu kecamatan, artinya Bapak Ibu ketika di wilayah domisili tidak bisa menerima kecamatan lain. Nah, kalau ternyata misalnya Bapak Ibu tiba-tiba menerima calon murid baru dari kecamatan lain dari jalur domisili itu akan jadi temuan Bapak Ibu, akan jadi temuan, bukan temuan, kalau temuan dinas ini kecil Bapak Ibu, tapi kalau jadi temuan ombudsman, yang tahun kemarin saja jujur Bapak Ibu belum kelar Bapak Ibu. Kami orang dinas pemerintah provinsi itu masih belum selesai tentang PPDB yang kemarin itu. Nah, oleh karena itu kami menghimbau pada forum ini yang hadir ya, Bapak Ibu Kepala Sekolah, mungkin rapat lagi dengan timnya untuk membuka akses ketika menerima calon murid baru melalui jalur domisili, mungkin yang prioritas kedua itu tadi Pak Yani, prioritas kedua. Kalau prioritas pertama itu memang yang jujur Bapak Ibu, kalau boleh saya pinjam istilahnya adalah yang prioritas pertama itu atau yang apalah namanya nanti, yang persennya 5-10 itu memang yang paling dekat dengan sekolah. Kita tidak melihat sekolah itu bagaimananya, yang penting dia tamat, bernyawa,
Benyawo, kemudian nak sekolah, dekat dengan sekolah, sudah diterima. Tapi kalau yang kedua itu mungkin Bapak Ibu bisalah satuan pendidikan nanti apa namanya agak lebih ketat dikit karena ditentukan dengan di samping jarak mungkin bermain tesnya atau nilai rapotnya paling tidak begitu. Jadi ada saringan-saringan berikutnya untuk tentukan. Nah, itu calon murid baru bisa daftar mengikuti domisili yang prioritas kedua itu ya terlebih dahulu dia wilayah tempat dia tinggal itu masuk di dalam wilayah rayon yang Bapak Ibu tetapkan. Makanya saya tadi dengan Pak Anang diskusi pagi-pagi habis subuh, Pak Anang, kalau misalnya SMA 6, Pali yang banyak kutu bacot, satu penukal, talang ubi, nah, apakah memang, saya itu, apakah Pali itu kecamatannya hanya talang ubi itu baik, ada kata yang lain juga. Nah, takutnya itu tadi Pak, kalau ada kecamatan lain, dia nak daftar. Nah, takutnya nanti itu. Jadi itu yang tujuannya tuh. Karena Pak Menteri kita, maaf, ini terbayang Pak Mas Menteri. Pak Menteri kita sampai ngomong bisa saja lintas provinsi. Nah itu saking luasnya maksudnya. Bahwa domisili itu bisa saja dia berlintas provinsi. Tapi tetap untuk menentukan kelulusannya itu adalah berdasarkan aturan mainnya. Ya apakah dia tes, apakah dia berdasarkan kemampuan akademik. Tapi pintu masuknya dulu. Kalau dia tidak masuk dalam pemetaan wilayah, bagaimana dia nak daftar? Kira-kira begitu Pak Nang. Nah, maka kami mengimbau kepada Bapak Ibu yang baru satu menetapkan wilayah itu, nah bisa bermusyawarah lagi, paling tidak meluaskan. Bahasa Pak Anang itu melebarkan sebaran. Bahasa beliau itu. Sama Bapak Ibu melebarkan sebaran, meluaskan jangkauan untuk memberikan akses karena itu tadi jangan sampai tidak masuk. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa berargumen dengan orang tua. Nah, Pak, lah dibuka Pak aksesnya. Nanti kita mensosialisasikan sudah dibuka. Karena itulah jangan sampai Bapak Ibu itu selalu maju bulan-bulanan, mungkin para LSM, para kawan-kawan wartawan yang kurang gimana-gimana ya. Jadi Bapak bisa jelaskan di situ. Nanti kita akan lakukan sosialisasi secara masif ketika regulasi itu memang sudah final. Tapi draftnya saya sudah memastikan karena kita tidak mau regulasi terbit baru bergerak, kita sudah mungkin bisa Pak dikatakan 80% sudah siap kita itu. Tinggal penyesuaian lagi. Tapi jalurnya seperti yang saya sampaikan tadi. Karena jalur itu memang sudah disampaikan oleh Pak Menteri, jadi bukan rahasia lagi. Tinggal aturan dan mainnya saja yang kita mainkan. Kira begitu Bapak Ibu. Nah, Pak Agus, jadi sabar saja Pak Agus. Sabar. Pak Agus, kalau saya boleh tahu, memasukkan Batu Raja Timur itu memang gimana? Berapa kilometer kira-kira dari sekolah kita? Halo Pak Agus, Bapak ini. Pak Agus Sudiana, berapa kilometer Batu Raja Timur tuh? Kecamatan itu. Pak, hidupin dulu. Sudah. Ya. Itu ada satu namanya desa. Desa itu desa apa namanya tuh? Itu tuh kalau ke Batu Raja lebih jauh lagi Pak. Dia lebih dekatnya jalan pintas ke SMA 2. Dan itu izin dari, bukan sebenarnya izin, permintaan dari Kepala SMA 1, masukkan pula Pak Agus Batu Raja Timur. Karena orang namanya Tagalarum Pak. Oh ya, ada apa Pak? Tagalarum itu dekat dengan Bantiklat. Nah itu dimasukkan ke kami karena jarak tembus lewat belakang. Ya, jarak tembus ke belakang ini sekitar 5-6 km. Dan memang siswanya sudah ada dari dulu. Dia kalau ke Batu Raja Timur tidak masuk Pak sama sekali. Jauh. Nah, artinya Pak Agus yang Batu anak-anak yang berasal dari Batu Raja Timur itu kemungkinan bisa diterima jalur domisili prioritas kedua, Pak. Iya. Ya, prioritas kedua ya. Akses. Ya, jadi Bapak jelaskan saja dengan teman. Belum semuanya orang tua calon yang dari situ ke saya, tapi saya membuka akses. Pertama permintaan, yang kedua itu membuka akses itu tadi. Itu Pak maksudnya Pak.
Kita Iya, tinggal siapa? tunggu regulasinya gimana. Iya. Jadi kita tidak ada lagi Ya, istilah makasih, zona Pak. 1, zona 2, Pak. Dadah. Kita bermain di presentasi. Bermain di presentasi. Oke. Mungkin cukup, Anang? Ya, Gimana? makasih, Oke, Pak. cukup ya penjelasan. Pak Samsul, Sama-sama. Bapak Ibu. Ya, Terima kasih atas kehadirannya di Zoom. Nanti kami akan share videonya. Mudah-mudahan ini adalah proses yang sama-sama kita lalui sesuai prosedur. Nanti apapun keputusannya dari SK wilayah domisili atau rayonisasi, mudah-mudahan itu yang terbaik. Plus minusnya kita akan terus menyempurnakan, Ya. tapi tetap berpedoman pada ketentuan peraturan dari pusat, dari kementerian. Ya. Kami akhiri, mudah-mudahan kegiatan kita bermanfaat, bernilai ibadah, mendapatkan berkah. Selamat memasuki bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir Mohon maaf dan batin. lahir dan batin semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.